Ketenangan jiwa, ketenangan batin, dan ketenangan pikiran perlu kalian lakukan. Tetapi jika semua itu belum kamu dapatkan, saya harap kamu harus mendapatkannya. Dan bagaimana Anda mendapatkan itu semua? Anda berada di posisi yang tepat. Dengarkan video ini. Mari kita rubah sifat yang ada di pikiranmu. Ayo kita mulai. Bisa jadi selama ini kamu merasa bahwa perjalananmu terlalu sunyi untuk dihargai. Tak ada yang tahu seberapa berat langkah yang kau ambil, atau seberapa sering kamu jatuh dan bangkit lagi tanpa suara. Tapi mungkin, justru disitulah letak nilainya. Bukan pada sorak-sorai penonton, tapi pada keteguhan hati saat tidak ada yang melihat. Di tengah dunia yang riuh dengan sorotan dan validasi, memilih untuk bertumbuh dalam diam adalah bentuk keberanian yang tak biasa. Banyak orang mengira diam itu lemah. Padahal, diam yang konsisten bisa lebih kuat daripada teriakan yang cepat reda. Dorongan terbesar kadang lahir dari ketenangan yang dalam. Saat tak seorang pun tahu apa yang sedang kamu bangun, kamu tak perlu menjelaskan, tak perlu membuktikan apa-apa, karena kamu tahu kemana kamu sedang menuju. Stoikisme bukan sekadar menahan emosi atau pura-pura kuat. Ini tentang menyadari apa yang bisa kita kendalikan, dan dengan tenang, mengerjakan bagian itu, hari demi hari. Tanpa keluhan, tanpa perbandingan, tanpa perlu pengakuan. Dan jika kamu pernah merasa kecewa karena kerja kerasmu tak dilihat siapa-siapa, itu wajar. Kamu manusia, tapi kamu juga lebih dari itu. Kamu punya pilihan. Tetap bergerak, meski dalam keheningan. Karena nilai dari perjalananmu bukan ditentukan oleh siapa yang menyaksikannya, tapi oleh siapa kamu menjadi di sepanjang proses itu. Pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak kehilangan makna penting dari cerita ini. Dan kalau kamu merasa narasi ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, jangan lupa untuk berlangganan. Supaya kita bisa terus berbagi perspektif yang tidak hanya mencerahkan pikiran, tapi juga menenangkan hati. Poin pertama, biarkan hasil yang berbicara. Kadang kamu mungkin merasa dunia ini terlalu bising. Setiap orang ingin didengar, ingin dipuji, ingin diperhatikan. Tapi kamu memilih diam. Kamu tidak banyak bicara soal apa yang sedang kamu kerjakan. Kamu tahu, bukan itu intinya. Kamu bangun pagi saat yang lain masih bermimpi. Kamu belajar ketika tak ada yang menyuruh. Kamu melatih dirimu bukan untuk dilihat, tapi karena kamu tahu, kamu sedang menciptakan sesuatu yang berharga. Bukan untuk hari ini, tapi untuk nanti, ketika waktu akhirnya membuktikan. Tapi di dunia nyata, kadang yang dilihat bukan itu. Yang terlihat sibuk, yang banyak bicara, justru yang dianggap paling maju. Di banyak tempat kerja misalnya, mereka yang sibuk posting laporan atau promosi diri sering lebih cepat dilirik atasan dibanding mereka yang diam-diam menyelesaikan masalah paling kompleks. Ini bukan spekulasi. Studi tentang budaya kerja menunjukkan bahwa persepsi terhadap kesibukan sering diartikan sebagai dedikasi, walaupun efektivitas sebenarnya belum tentu tinggi. Dan mungkin itu yang membuat kamu pernah bertanya, kalau saya terus diam, apa orang lain akan sadar? Rasa itu muncul, dan wajar. Karena manusia memang punya kebutuhan untuk merasa dihargai. Nggak aneh kalau kadang kamu merasa kecewa saat tidak ada yang tahu kamu sudah berjuang sejauh ini. Apalagi saat orang lain yang bahkan tak menyentuh setengah dari prosesmu, justru mendapat tepuk tangan lebih dulu. Tapi seperti yang kita singgung sebelumnya, jalan yang kamu pilih ini bukan tentang pengakuan. Ini tentang keteguhan. Biarkan hasil yang nanti berbicara. Karena saat itu terjadi, kamu tak perlu menjelaskan apapun. Dan mungkin kamu akan bertanya lagi, apa iya cukup hasilnya saja yang bicara? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Karena memang, hasil yang baik tidak selalu langsung mendapatkan pengakuan. Tapi diam bukan berarti kalah. Diam bisa jadi bentuk dari ketenangan paling kuat, karena kamu percaya
kamu sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih penting dari sekadar validasi sementara. Bayangkan ini. Kamu menyelesaikan proyek yang kamu